Selamat pagi, saya Diki Subiran dengan NIM L1A1200057. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reintroduksi pelalar atau Dipterocarpus littoralis di cagar alam Pulau Nusa Kambangan Barat. Pertama, pendahuluan. Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN, Dipterocarpus littoralis atau biasa disebut pelalar merupakan jenis pohon yang memiliki status konservasi kritis atau critically endangered dan termasuk dalam daftar nasional spesies prioritas untuk tindakan konservasi di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Pelalar merupakan anggota dari famili Dipterocarpaceae dan merupakan jenis endemik yang tumbuh di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Indonesia. Di cagar alam Nusa Kambangan Barat terdapat 676 individu Dipterocarpus littoralis ditemukan di 52 lokasi dengan tingkat keberadaan 3,66 km dan menempati area seluas 1,71 km. Dipterocarpaceae merupakan salah satu suku besar tumbuhan di dunia dengan jumlah mencapai lebih dari 500 jenis. Suku ini memiliki 14 margas. Sebagian besar jenisnya hidup di kawasan Malaysia, khususnya Indonesia. Persentase Dipterocarpaceae di Indonesia mencapai 62%, yaitu 238 jenis dari jumlah jenis yang terdapat di kawasan Malaysia. Sebaran Dipterocarpaceae sebagian besar berada di Kalimantan, memiliki 200 jenis, dan Sumatera 111 jenis. Sedangkan ke arah timur tidak lebih dari 4% pada setiap pulaunya. Secara geografis, sebaran Dipterocarpaceae tidak merata di setiap pulau Indonesia, berada dengan jenis dari suku lain seperti Myrtaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Moraceae, dan Annunaceae, yang umumnya memiliki sebaran yang luas. Terbatasnya sebaran Dipterocarpaceae dikarenakan oleh adanya faktor pembatas pada pertumbuhan dan penyebaran seperti kondisi iklim, tanah, dan ketinggian. Pada umumnya, suku Dipterocarpaceae hidup pada jenis tanah Pandrosik merah kuning dengan ketinggian di bawah 1300 mdpl dan curah hujan 1000 mm per tahun. Hal ini kemudian menjadi beberapa penyebab tingginya nilai endemisitas dari jenis Dipterocarpus. Status konservasi Dipterocarpus littoralis endemik berstatus kritis serta bermanfaat secara ekonomis seharusnya menjadi prioritas untuk upaya konservasinya. Kegiatan konservasi kawasan dan pengelolaan yang komprehensif bagi jenis Dipterocarpus littoralis yang terancam kepunahan perlu didukung dengan adanya pemahaman tentang aspek ekologi. Kondisi umum. Cagar alam Nusa Kambangan Barat termasuk dalam ekosistem hutan tropis dataran rendah. Tipe hutan di Pulau Nusa Kambangan adalah tipe hutan hujan tropis dataran rendah dengan 5 tipe komunitas: hutan mangrove, hutan pantai berpasir, hutan partai terjal, hutan pamah, dan hutan bukit kapur yang masih tersisa di Jawa Tengah. Cagar alam Nusa Kambangan Barat memiliki kelas lereng datar 0 sampai 8% sampai dengan sangat curam, yaitu lebih dari 45%. Kelerengan datar sampai pada landai terletak hampir pada semua lokasi cagar alam Nusa Kambangan Barat. Kelerengan curam sampai pada sangat curam terletak semua di perbatasan cagar alam Nusa Kambangan dengan bibir pantai yang berupa tebing. Cagar alam Nusa Kambangan Barat memiliki ketinggian 0 sampai 125 mdpl. Karena posisi yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, maka cenderung memiliki ketinggian sesuai dengan ekosistem hutan tropis dataran rendah. Ketinggian cagar alam Nusa Kambangan Barat semakin ke arah barat semakin menuju ke landai sampai pada curam. Variasi ketinggian yang dimiliki cagar alam Nusa Kambangan Barat menjadi kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang lebih beragam karena jenis memiliki karakter situasi ekosistem yang ada. Cagar alam Nusa Kambangan Barat termasuk dalam kelompok jenis tanah litosol coklat yang memiliki sifat gembur dan subur. Sekeliling cagar alam Nusa Kambangan Barat adalah jenis tanah Mediteran yang merupakan tanah pasir pada daerah pantai. Berdasarkan formasi geologi,
cagar alam Nusa Kambangan Barat termasuk dalam formasi Nusa Kambangan dan pamutuan yang terbentuk pada zaman Miocene Tengah. Jenis tanahnya sebagian besar adalah tanah kapur dengan jenis tanah latasol aluvial. Berdasarkan klasifikasi Saint-Smith dan Ferguson, Pulau Nusa Kambangan memiliki tipe iklim C dengan curah hujan rata-rata 3.375 sampai 3.720 mm per tahun, serta memiliki kelembapan di antara 64 sampai 79% di musim kemarau dan 70,5 sampai 85% di musim penghujanan, dengan suhu udara di antara 27 sampai 34 derajat Celcius. Tahapan reintroduksi. Reintroduksi merupakan upaya pelepasan dan pengelolaan suatu spesies tumbuhan atau hewan ke daerah sebaran asal yang mengalami kepunahan spesies tersebut. Tujuan utama reintroduksi adalah untuk menciptakan populasi baru di lingkungan asalnya dan memperbaiki ekosistem yang mengalami kerusakan. Aktivitas tahap pelepasan atau penanaman termasuk memperoleh persetujuan dari otoritas kawasan, melibatkan pihak terkait, mengumpulkan dana yang cukup, menentukan cara pengangkutan, menentukan strategi penanaman, yaitu dari aklimatisasi jumlah, komposisi, teknik penanaman, waktu penanaman, mencatat data ilmiah, memastikan bebas hama atau penyakit, melakukan pendidikan konservasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal dalam jangka panjang, melakukan public relations, merancang program monitoring, serta melakukan perlindungan. Yang pertama ada studi autekologi palalar. Studi autekologi ini bertujuan untuk mengetahui interaksi dengan habitat atau lingkungan yang meliputi dinamika dan status populasi, demografi, prinsip habitat, interaksi dengan komponen abiotik, asosiasi, serta ekofisiologi pada satu atau lebih spesies tertentu. Penurunan populasi yang terjadi disebabkan adanya penebangan pohon secara liar oleh masyarakat sekitar untuk pemenuhan kayu bakar. 2. Perbanyakan bibit. Perbanyakan bibit Dipterocarpus litoralis dengan biji yang jatuh dari pohon induk sejauh 30 meter dari pohon induknya dan terbawa oleh burung atau hewan lainnya ke tempat-tempat jauh di kawasan tersebut. Perbanyakan palalar dapat dilakukan dengan biji, cabutan alam, dan perbanyakan vegetatif dari stek pucuk dan stek batang. Bibit palalar merupakan jenis semi toleran yang setelah beradaptasi mampu tumbuh di bawah cahaya matahari secara langsung. 3. Penanaman bibit. Kegiatan penanaman dilakukan di kawasan cagar alam Nusa Kambangan Barat, termasuk dalam wilayah desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Palalar ditanam di dekat aliran sungai. 4. Monitoring pertumbuhan bibit. Monitoring dilakukan untuk memeriksa, memelihara, dan mengamati pertumbuhan palalar pada lokasi penanaman. Pemantauan tanaman dilakukan yang terdiri dari 1. Pengecekan tanaman palalar untuk mengetahui persentase hidup tanaman. 2. Pemantauan pertumbuhan tanaman palalar berupa pemantauan secara periodik mengenai pertumbuhan diameter, tinggi, dan tajuk tanaman. 5. Pendidikan konservasi bagi masyarakat lokal. Pendidikan konservasi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati, terutama pada yang statusnya sudah terancam punah. Selain untuk memberikan pemahaman, pendidikan konservasi juga bertujuan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam hayati. Pendidikan konservasi akan dilakukan pada beberapa lokasi di cagar alam Nusa Kambangan Barat. Masyarakat yang berada di dekat kawasan penanaman akan diberi materi pada kegiatan penyuluhan konservasi, yaitu cara pelestarian tanaman, cara perbanyakan, dan juga fungsi palalar pada alam dan lingkungan. Peserta diharapkan dapat berperan penting dalam pengembangan pelestarian Dipterocarpus litoralis dan berpengaruh baik bagi masyarakat lokal yang lainnya supaya kegiatan konservasi berjalan lancar dan berkelanjutan. Penutup, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pelestarian sumber daya alam, khususnya tanaman Dipterocarpus litoralis, dapat berdampak baik bagi masyarakat karena memiliki banyak kegunaan. Namun berhasilnya kegiatan tersebut harus adanya dukungan dari pihak pemerintah seperti diadakan kegiatan penyuluhan secara berkala.
Semoga dengan kegiatan reintroduksi dapat menyelamatkan statusnya dari kepunahan di alam, sehingga di kemudian hari kita dapat menikmati keberadaan Dipterocarpus littoralis dengan pemanfaatan yang lebih berharga. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.